terima kasih. Mohon maaf juga menyita waktunya. Hal ini adalah hal penting bagi kita bersama. Karena ini merupakan sebuah dasar atau sebuah permulaan bagi kita untuk memulai sebuah siklus atau proses pembelajaran, siklus pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kita rancang bersama, kemudian kita laksanakan bersama, kita refleksikan dan kita evaluasi bersama. Dari hasil evaluasi itu nanti kita perbaiki bersama, mencari kelemahan diri sendiri. Bukan berarti nanti Tiang mencari kesalahan bapak-bapak semuanya untuk dijadikan sebagai sebuah hal yang menakutkan. Jadi intinya sama-sama berbenah. Tiang selaku kepala sekolah akan berbenah, bapak-bapak semuanya bersama-sama akan membenahi sekolah ini. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi karena tugas pokok kita adalah mengajar, mendidik, membimbing dan melatih siswa agar mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Jadi kita mulainya dari awal. Bersama-sama kita pasti bisa. Bukan berarti saya akan mencari kesalahannya. Tidak. Kita akan melihat sebuah cerminan untuk diri kita sendiri, mencari kelemahan diri kita sendiri untuk kita perbaiki bersama. Juga kelemahan yang ada pada diri Tiang selaku kepala sekolah. Sejauh mana Tiang kurang untuk mampu membantu bapak-bapak semua mewujudkan sebuah pembelajaran yang bagus yang nantinya bermanfaat bagi anak-anak. Sehingga kita menjadi insan pendidik ini merasakan sebuah kebahagiaan yang terdalam dari keberhasilan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Sekarang kita masuki yang pertama, karena dalam PMR 3+ yang pertama pra-observasi. Ini persiapan penentu atau dasar untuk kita nanti melakukan sebuah observasi di kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah kemudian baru kita melaksanakan observasi. Nanti pada saat observasi yang akan membuat sebuah video penuh. Jadi video tersebut kita nilai bersama-sama, bukan Tiang saja yang menilai. Terus hasil penilaian itu di mana kelemahannya kita cari lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut, dan nantinya kita menjadi insan yang terbiasa mengajar dengan kemampuan yang maksimal. Nah, dalam tahap pra-observasi ini, kemudian observasi sampai pada refleksi dan tindak lanjut. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ada berapa hal yang ingin Tiang tanyakan kepada bapak-bapak semuanya mengenai kita kesiapan pada saat observasi. Yang pertama, kira-kira indikator apa yang bapak-bapak semuanya pilih untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki, karena Tiang rasa bapak-bapak semuanya sudah mengisi platform Merdeka Mengajar, yaitu di pengelolaan kinerja. Terus mengapa kita memilih indikator tersebut? Silakan Bapak, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Mungkin Pak Kadek, Pak Yan, Pura, Wanci. Pak Kadek terlebih dahulu. Silakan Pak Kadek. Terima kasih atas waktunya. Izin jawab. Indikator, kebetulan hari ini saya akan memilih indikator yaitu umpan balik konstruktif karena ingin mengaktifkan kelas dan sesuai dengan analisis bersama lapor pendidikan. Di sanalah kelemahan sekolah kita. Memang benar. Kualitas pembelajaran kita yang mengalami penurunan, dan itu merupakan hal yang menakutkan. Jadi Pak Dek memilih umpan balik konstruktif. Apakah teman-teman bertiga ini memilih hal yang sama atau berbeda mungkin? Silakan Pak Kadek mungkin bisa menambahkan.
Apa alasannya mengapa memilih indikator tersebut? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, jika melihat pada rapor mutu, nah, di sana kita sudah bersama-sama lihat bahwa ada kelemahan di sana, yaitu diantaranya adalah di umpan balik yang positif. Nah, di sana kelemahannya yaitu siswa cenderung kurang aktif, Ya, kurang aktif mengikuti pembelajaran baik dalam aspek berbicara, berkomunikasi, menulis maupun menyimak. Nah, yang ingin saya pilih yaitu sesuai dengan rapor mutu, yaitu indikatornya adalah umpan balik yang positif. Bagaimana agar bisa meningkatkan siswa agar menjadi lebih aktif. nah berarti Pak Kadek yang rasa sudah bagus sekali. Berarti selain Pak Kadek menganalisis rapor mutu, juga Pak Kadek sudah melakukan analisis di dalam kelas berarti. Itu hal yang bagus. Itulah penilaian tindakan kelas. Berarti Pak Kadek ini mengapa dia memilih umpan balik yang konstruktif? Berarti ada dua pertimbangan. Yang pertama, beliaunya karena hasil analisis bersama rapor mutu kita. Yang kedua, beliaunya sudah menganalisis bagaimana anak didiknya. Mungkin beliau mengira dan sudah melakukan penelitian di kelasnya masing-masing. Berarti anak didik ini kurang aktif seperti yang dikatakan oleh Pak Adek. Jadi Pak Adek ingin memilih umpan balik yang konstruktif agar mau meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Itu memang merupakan suatu hal yang sangat mulia Pak Dek. Jadi itu perlu dibangkitkan. Kita yang memberikan umpan balik, kita yang memberikan motivasi, kita yang memberikan pertanyaan humantik kalau dia tidak aktif, sehingga nanti siswa aktif menggali potensinya sendiri, sehingga dia mampu menggali potensinya di mana kira-kira potensi saya, mana yang perlu dikembangkan. Itu penting Pak Kadek. Terima kasih Pak Kadek. Nah, Pak Wayan sama Pak Endra gimana? Saya hampir sama dengan Pak Kadek. Setelah saya sebelum melakukan proses pembelajaran dan melakukan hal tersebut, saya di kelas saya hampir sama. Anak-anak itu kalau kita selalu memberikan metode yang konvensional, satu metode menggunakan misalnya ceramah, sehingga anak kami itu tidak begitu aktif, sehingga kami juga setelah menganalisis di PMM, kami mengambil umpan balik konstruktif juga. Nah, karena dengan kita memberikan flashback umpan balik tersebut akan mengaktifkan siswa untuk mulai dia berusaha untuk berbicara, mulai dia berusaha untuk menjawab dan memberanikan diri. Kita kasih tangan biar bisa berani tampil, berani dia menjawab walaupun salah, tidak apa, tapi tujuan kami adalah agar kelas itu lebih aktif. Makasih Pak Wayan. Berarti Pak Wayan tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui pemberian umpan balik yang konstruktif. Berarti Pak Wayan sama dengan Pak Kadek udah dianalisis kelasnya. Karena emang ini adalah kelas yang diampu anak asuhnya sendiri. Jadi itu tujuannya mengaktifkan anak. Masalah benar atau salah dia menjawab itu adalah sebuah proses. Jangan dipermasalahkan. Kalau tidak ada yang salah, kita tidak akan menemukan yang namanya benar. Karena itu dua hal yang bersanding. Dia tampil dan berani dia menjawab. Berani tampil, berani menjawab, dan bisa memberikan alibi mengapa dia menjawab seperti itu. Itu yang bagus Pak Wayan. Itu merupakan sebuah sinyal yang positif untuk mengaktifkan anak. Jangan langsung ketika menjawab harus benar. Tidak harus seperti itu. Salah itu merupakan sebuah hal yang wajar yang perlu kita perbaiki bersama. Nah, bagaimana dengan Pak Endra? Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk saya sama juga, saya memilih indikator umpan balik konstruktif karena menurut saya dari sisi seorang guru itu umpan balik itu sangat penting untuk yang pertama selain meningkatkan kemampuan siswa di bidang konten, tetapi juga membangun rasa percaya diri, lalu membangun
keberanian mereka untuk menjawab pertanyaan, sehingga dari indikator ini saya juga ingin memperbaiki diri saya sendiri sebagai seorang guru ketika memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik saya. Baik. Bagus Pak Endra. Pak Endra ini udah jauh-jauh dari luar provinsi datang ke Bali ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Bali dan punya komitmen yang tinggi memperbaiki diri sendiri melalui belajar memberikan umpan balik agar siswa mampu memahami konten atau isi pembelajaran dan mampu menggali potensinya sehingga siswa itu kita ketahui ini sejauh mana potensinya, karena tugas kita memang itu menggali apa yang menjadi bakat, minat, kemampuan dasar siswa. Jangan sampai itu terpendam, apalagi pada dasarnya semua yang sudah pernah kita pelajari tersimpan di memori otak kita, yang tersimpan di TIR, terminal ingatan lama. Itu perlu dimotivasi, kalau enggak itu enggak akan muncul. Bagus. Apa ini yang rasa siapannya ini sebagai sebuah pertimbangan dasar sudah yang rasa sangat maksimal. Kemudian dari indikator yang sudah dipilih di dalam platform Merdeka Mengajar atau pengelolaan kinerja ada 3. Ada 3 target perilaku yang disediakan. Jadi Bapak-bapak tidak harus memilih ketiganya. Tapi apa yang menjadi pilihan Bapak-bapak semuanya ini merupakan pilihan dari hati nurani dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang tidak meminta harus tuh, nah 2 juga tidak, memaksakan 3 apalagi tidak. Yang jelas mana yang menurut Bapak itu paling bagus dan paling wajib dimunculkan dan mampu membawa perubahan ke arah yang konstruktif bagi proses pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, bagaimana target perilaku apa yang Bapak-bapak semuanya pilih? Siapa yang harus menjawab terlebih dahulu? Mungkin Pak De Agus, Pak Oyan, silakan. Pak Endra, Pak Panci. Baiklah, yang besar untuk hal tersebut yang Bapak katakan tadi, bahwa saya akan memilih hanya satu, Pak, sesuai dengan apa yang dia katakan tadi, untuk membangkitkan atau menggairahkan minat belajar anak dan menjadi aktif di kelas, sehingga dia akan pilih umpan balik spesifik yang berorientasi dengan tujuan. Nah, kenapa begitu? Sehingga dengan adanya umpan balik spesifik ini yang berorientasi dengan tujuan, sehingga siswa dapat fokus dan dapat membantu dirinya sendiri untuk memahami dan menilai dirinya, apakah saya sudah bisa menerima atau apakah saya sudah mampu untuk mengakses apa yang guru itu berikan dalam hal belajar bersama. Bagus. Bagaimana Pak Kadek? Terima kasih atas waktunya. Untuk target perilaku yang saya pilih mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Koryana, yaitu umpan balik yang spesifik dan berorientasi pada tujuan. Nah, di sini sesuai saya sependapat dengan pendapatnya Pak Wayan, bahwa yang memberikan umpan balik harus secara spesifik dan harus pada tujuan yang jelas, yang jelas. Nah, di sini saya harapkan bahwa saya sebagai guru dan siswa sebagai murid mampu merefleksi dirinya sendiri. Nah, sejauh mana saya sudah mampu memberikan pembelajaran dan siswa juga sejauh mana mereka mampu memahami materi yang sudah dipelajari dan materi apa yang sudah mereka pelajari, dan mampu mereka memberikan masukan kepada temannya, memberikan tanggapan kepada temannya, saling memberi masukan dan arahan, sehingga terjadi keaktifan, artinya terjadi siswa menjadi saling aktif. Nanti komunikasi yang diharapkan multiarah, bukan hanya guru ke siswa, tapi siswa juga memberikan timbal balik. Begitu timbal baliknya jadi multiarah.
guru siswa, siswa seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak dapat kursi daripada bagus itu Pak Kade. Ini target berlaku. Bagaimana dengan Pak Hendra, Pak Kade? Terima kasih. Saya dalam proses ini saya memilih 2 target. Yang pertama yaitu umpan balik yang berorientasi pada tujuan. Hal ini saya pilih yang pertama karena saya ingin peserta didik selain guru mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Saya juga ingin memberikan umpan balik sehingga siswa juga mengetahui apakah sejauh mana mereka mengetahui tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Sehingga saya memilih tujuan ini. Yang berikutnya saya memilih umpan balik yang berfokus pada proses atau usaha siswa karena saya merasa selain tujuan, proses pembelajaran itu juga penting, sehingga ketika kita memberikan umpan balik pada saat proses pembelajaran akan membentuk kebiasaan siswa yang baik dalam belajar. Mereka menjadi semakin berani setiap harinya, mereka menjadi semakin termotivasi ketika melakukan proses belajar. Bagus Pak Hendra. Berarti dari segi Pak Hendra tujuan wajib tercapai. Kemudian proses baik itu berupa reward maupun punishment itu sangat berpengaruh. Dia juga yakin seperti itu. Pemberian reward dan punishment pada siswa itu sangat berpengaruh pada dirinya. Yang pertama, pemberian reward itu apa? Merasa dihargai. Saya. Ketika dia punya reward, apalagi anak-anak tahap usia sekolah dasar yang egonya masih tinggi. Ketika dia diberikan reward, dia akan merasa ternyata saya bisa. Itu menumbuhkan rasa percaya diri. Punishment juga seperti itu. Ketika saya salah, ini yang akan saya terima. Ketika saya benar, ini yang saya dapatkan. Jadi dia akan terus memperbaiki dirinya. Jadi Pak Hendra memilih 2 target berlaku. Bagus. Mudah-mudahan nanti ketika Pak Hendra melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang nanti dia observasi, mudah-mudahan kedua target itu bisa muncul seiring dan sejalan dan mampu yang terutama mengarah ke target yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati antara guru dengan siswa. Selamat Pak Hendra, bagaimana Pak Kade? Baik, terima kasih. Untuk target yang saya pilih mungkin hanya 1 karena ini berhubungan dengan untuk mengaktifkan di kelas itu yang pertama. Terus untuk umpan balik yang saya akan berikan yaitu umpan balik spesifik dan berorientasi pada tujuan pembelajaran tersebut. Karena satu sisi pembelajaran saya lakukan mungkin akan merangsang untuk pandangan-pandangan siswa mungkin untuk meraih sebuah nilai, mungkin itu yang pertama tujuan. Terus tujuan selanjutnya yaitu aktif dalam bersaing juga di terhadap temannya. Itu sedikit saya. Pak Kade mungkin bawa beban yang lebih tinggi. Ya. Karena Pak Kade itu adalah seorang guru agama. Tanda kutip, moralitas dan adab lebih penting dari segalanya. Jadi Pak Kade ini mengajar adalah hal yang utama. Mendidik itu wajib, membimbing juga wajib. Jadi Pak Kade akan ada interaksi yang paling spesifik karena tugas Pak Kade itu membentuk adab. Sekarang kan itu kelemahan di negara kita, adab dan moralitas yang mulai menurun. Itu yang paling kita takutkan. Untuk apa kita mempunyai intelektual tinggi? Kalau emosional EQ dan SQ-nya itu tidak sejalan, hancur dunia. Jadi mengembangkan ketiga kecerdasan itu kalau tiang rasa di guru agama yang paling bagus, terutama mengembangkan SQ itu. Banyak siswa IQ-nya tinggi, SQ-nya 0. Kalau itu pondasinya sudah hancur, walaupun di atasnya itu berupa rumah bagus dan megah, hancurlah bangsa kita. Jadi Pak Dek yang memberikan beban yang lebih tinggi kepada Pak Kade, karena Pak Kade ini adalah guru agama yang notabene adalah dikatakan guru pembentuk moral. Itu yang titipkan anak-anak.
pada Pak Kadek, mudah-mudahan kita mampu membawa anak-anak kita, apalagi Pak Kadek adalah putra daerah, mampu membawa anak-anak kita bukan hanya berkembang di kemampuan intelektual, tapi emosional dan spiritualnya harus juga berkembang. Oke, nah sekarang ketika target perilaku sudah Bapak Ibu tentukan, bagaimana upaya-upaya Bapak-Bapak untuk mencapai target perilaku tersebut? Apakah nanti ketika observasi Bapak-bapak semuanya sudah siap? Persiapan apa? Sejauh mana persiapannya? Kalau boleh yang tahu, silahkan. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk mencapai target perilaku itu? Siapa yang menjawab terlebih dahulu? Pak Kadek, mungkin ke Pak Endra, boleh? Apa yang sudah Pak Endra siapkan untuk mencapai target perilaku tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Upaya saya untuk mencapai target daripada perilaku yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu saya telah yang pertama tentunya membuat modul belajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada tanggal tersebut, yang kalian akan saya ajarkan. Lalu yang berikut menyiapkan media ajar, karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di sekolah ini, sehingga materi-materi yang akan saya sampaikan harus menggunakan media ajar yang lebih dekat dengan peserta didik, yaitu menggunakan penggunaan gambar. Lalu yang terakhir mungkin saya menyiapkan rumah kerja peserta didik yang sesuai. Bagus Pak Endra, berarti Pak Endra sudah melaksanakan persiapan sebelum melaksanakan observasi. Mudah-mudahan nanti Pak Endra nih tidak ada halangan dalam proses. Dia yakin Pak Endra mampu, dia juga akan meyakinkan tidak ada gangguan dari luar, yang nanti ketika pengambilan video observasi itu mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, bagaimana Bapak-bapak yang lain? Pak Kadek, siapannya sejauh mana? Nah, upaya yang sudah saya lakukan untuk melakukan persiapan mengajar, yang pertama itu melihat program semester tahunan, kemudian melihat program semester, kemudian saya lihat di kalender pendidikan apakah libur atau tidak, kemudian baru menyusun modul ajar yang sesuai dengan program semesternya. Kemudian juga mencari berbagai model yang dapat mampu meningkatkan kapasitas siswa. Kemudian menyusun media ajar yang sesuai. Nah, di sini saya mungkin akan memilih berupa PowerPoint dan video untuk meningkatkan siswa dalam menyimak, memahami informasi, dan menyampaikan kembali informasi yang didapat. Kemudian menyusun lembar kerja siswa, kemudian menyusun refleksi biar mudah siswa melakukan penilaian terhadap diri sendirinya. Dia refleksi sendiri. Ya, kemudian juga menyiapkan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materinya. Dan mungkin yang terakhir mungkin saya menyiapkan lembar observasi untuk melihat sejauh mana siswa aktif dalam Bagus, Kadek. Nanti persiapannya sudah cukup matang. Pak Wayan, gimana? Boleh yang tahu? Pak Kadek, karena kelas Pak Kadek berdekatan dengan kantin. Mudah-mudahan, terutama ibu-ibu kantin yang di belakang tidak ribut nanti. Ibu-ibu kantin dari belakang mudah-mudahan tidak ribut. Jadi karena kelasnya Pak Kadek berdekatan dengan kantin, nanti yang hubungi pihak kantinnya. Mudah-mudahan kantinnya tidak ribut. Proses pengambilan video pembelajaran berlangsung dengan lancar. Pak Kadek. Nah, Pak Yan, yang mana Pak Yan persiapannya? Pak Yan sebagai guru senior niki, sudah berpengalaman di bidang mengajar. Silakan Pak Yan, sudah mana persiapannya? Terima kasih. Kalau saya hampir sama dengan Pak Kadek, yang jelas karena ini sudah terjadwal observasinya, begitu dilihat dari bulan ini, yang dilihat dari kota dan informasi itu, saya dapat matematika di hari yang akan diobservasi. Kebetulan materi yang akan ajarkan adalah tentang kubus dan balok,
dan di dalamnya ada jaring-jaring, sehingga kami mempersiapkan modul aja, kemudian lembar pengamatan. Yang kedua, kami akan membentuk suatu kelompok, di sana kami akan berikan suatu LKS, kerja kelompok tentang pembuatan jaring-jaring kubus dan balok. Yang terakhir evaluasi post test untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian alat peraga yang akan bisa bawa saat itu adalah yang berhubungan dengan kubus dan balok. Pertama pastinya PowerPoint, saya persiapkan itu. Yang kedua ada bahan terbang, yaitu karena ini balok dan kubusnya itu saya akan bawa permainan Rubik dan gambir, itu persis sama dengan kubus. Yang kedua saya akan persiapkan, karena balok ini di sekitar sekolah ada itu kardus atau tempat Pepsodent itu seperti balok. Ini yang verbalnya saya akan bawa. Hanya itu yang saya akan persiapkan. Jadi selebihnya kita akan action di kelas. Tapi Pak Dek sudah persiapannya, kemudian Pak Wayan sudah, Pak Era sudah juga persiapannya, Pak Kadek sudah. Nah, silakan Pak Dek. Upaya yang perlu saya siapkan, kebetulan saya di sini sebagai guru agama dan melihat juga banyak acara-acara atau upacara-upacara suci di tahun 2025 dari Januari sampai April kemungkinan. Nah, kebetulan di sini tetap saya berdasarkan program semester dan akan mempersiapkan modul terkait tentang kehidupan sehari-hari yang perlu saya akan terapkan, karena di sini saya sebagai guru agama banyak melakukan tentang pembahasan mungkin di kehidupan nyata di bidang acara suci umat Hindu. Nah, nanti saya akan terapkan dan berupa mempersiapkan untuk penayangan video untuk bisa mengilustrasikan bagaimana kehidupan nyata dengan yang video, biar siswa bisa mengenali maupun menyimak apa yang saya akan sampaikan nanti di saat proses pembelajaran. Gitu ya. Oke Pak Kadek, berarti dari jawaban yang sudah yang dengarkan secara langsung, yang berani mengambil kesimpulan bahwa Bapak semua ini sudah mempersiapkan apa yang menjadi persiapan pembelajaran. Kira-kira adakah kendala yang Bapak hadapi dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, atau kendala yang bisa kita prediksi yang akan muncul nanti pada saat kita melakukan observasi di kelas? Kira-kira dalam persiapan perangkat pembelajaran ada kendala apa tidak? Kemudian ketika kita on di kelas, ketika kita mulai di kelas itu, apakah kira-kira ada kendala-kendala yang muncul agar bisa kita antisipasi sekarang? Bagaimana Pak Hendra terlebih dahulu? Kira-kira ada kendala Pak? Terima kasih Pak. Dalam proses penyusunan baik modul ajar, materi maupun lembar kerja, secara umum saya tidak terlalu menemukan kendala yang berarti. Cuma saja mungkin di bagian medianya, mungkin dalam mencari gambar, karena saya ingin mencari gambar yang kontekstual yang sesuai dengan lingkungan siswa, jadi mungkin itu menjadi kendala. Kemudian prediksi saya mungkin untuk kendala yang terjadi di dalam kelas itu mungkin interaksi antara saya dengan peserta didik, karena secara keseluruhan mungkin ada beberapa peserta didik yang mengalami kurang memperhatikan gitu, kurang fokus mereka ketika memperhatikan gurunya mengajar. Kemudian beberapa siswa juga di pertemuan sebelumnya saya lihat juga kurang aktif. Ketika saya bertanya, memberikan pertanyaan tentang materi, mereka mungkin kurang aktif. Jadi mungkin solusinya
mungkin nanti saya akan memberikan lembar kerja yang mengharuskan mereka bekerja secara kelompok. Oke, berarti Pak Hendra sudah merancang apa yang menjadi gangguan yang mungkin akan timbul sudah diantisipasi. Itu Hendra, pentingnya kita memberikan umpan balik. Sekali lagi, sesuai dengan target perilaku Hendra. Kita memberikan umpan balik. Agar siswa mau bekerja dan motivasi dirinya. Jadi secara umum berarti Pak Hendra tidak ada kendala dalam pelaksanaan. Bagaimana dengan yang lain Pak Kadek? Kira-kira ada kendala Pak Kadek? Baik, selama dalam penyusunan modul ajar dan media ajar, mungkin di sini karena saya menjadi wali kelas, jamnya padat, mungkin saya kendalanya mungkin di waktu ya. Karena dalam menyusun modul ajar tersebut tidak mungkin secara instan kita bisa buat. Nah, kemudian juga memilih media, juga pembuatan media juga memerlukan waktu yang lama. Nah, itu mungkin kendala saya, tapi saya sudah siasati. Mungkin kalau sudah selesai dalam sekolah, saya akan lanjutkan di rumah. Nah, kemudian mungkin dalam kendala dalam prediksi saya dalam kendala di dalam pengajaran, pembelajaran mungkin di sini karena saya menggunakan LCD proyektor. Nah, mungkin kendalanya cuma satu kan, listrik ya. Kalau mudah-mudahan mudah-mudahan ada Pak Dek. Nggak bisa jalan. Nah, tapi mungkin kalau itu terjadi mungkin ya tidak menggunakan LCD tapi mungkin menggunakan laptop saja walaupun layar kecil. Nah, mungkin beberapa bergantian, mungkin beberapa kelompok bisa diakses ya, walaupun ada sedikit gangguan mungkin hanya itu. Pak Yan, berarti kira-kira Hampir sama kayaknya itu yang ingin Sebutkan. sampaikan. Kenapa? Karena kami kan menggunakan proyektor ini, PowerPoint. Nah, saat tampil mungkin siapa tahu kan namanya alam, kayak kemarin hujan deras, angin kencang, terus listrik padam, sehingga di sana kendalanya. Kalau mengantisipasi sih rasanya nggak mungkin kita akan mengantisipasi terlebih dahulu. Hanya dengan misalnya internet itu kan, sampai kita hanya itu. Berarti dari persiapan aman. Kalau tidak ada gangguan listrik aman. Mudah-mudahan ada. Pak Kadek, Kunapi. Menurut yang untuk kendala mudah-mudahan sih tidak ada. Yang jelas untuk materi bahan ajar itu sudah karena saya lebih ke pembahasan karena di halaman tidak ada yang pasti, artinya setiap apapun yang saya bahas, setiap apapun yang saya sampaikan ke depan itu pengertiannya luas. Itu artinya kalau mungkin terkendala di listrik, PowerPoint mati atau gimana, mungkin saya masih bisa melanjutkan karena itu berhubungan dengan pembahasan. Nah, tidak dengan media saja. Itu aja Pak. Nah, makasih. Berarti dari segi cara kerja apa semua yang lihat sudah runut, mulai dari pemilihan indikator, kemudian pemilihan target perilaku, kemudian persiapan, sampai sudah pada antisipasi hal-hal yang mungkin nanti mengganggu itu sudah dilaksanakan secara matang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, sekarang yang tanya tanggal yang akan kita laksanakan untuk observasi di masing-masing kelas. Pak Kadek, kira-kira tanggal berapa yang dipilih? Nah, untuk tanggal saya sudah tentukan sendiri. Saya akan ambil di tanggal 11 Maret tahun 2025 ini pada hari Selasa di jam pertama, yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran tersebut ada 4 aspek, yaitu aspek menyimak, kemudian membaca, tulis dan berbicara. Berarti sudah fix Pak Dek jadwalnya yang kunci Pak Dek. Pak Oyan. Latihan di hari Sabtu Pak, di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2020. Pemilihan materi sudah sesuaikan dengan prosesnya. Sudah seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan saya melihat Fornas dan Kota itu di tanggal 15 hari Sabtu itu dapat kudus matematika. Kok bahasanya lah kudus dan berarti sudah sinkron semuanya. Pak Endra, kapan Pak Endra? Untuk saya akan saya laksanakan pada tanggal 10 Maret pada hari Senin. Untuk materi
membahas dengan materi penggunaan kata will. Penggunaan kata will. Kan. Ya, penggunaan kata will, sehingga nanti saya akan mempersiapkan segala materi yang berkaitan dengan materi tersebut. Berarti dari jawaban teman yang kemarin dan yang tadi, ini Pak Hendra ngambil pertama ya, hari pertama ya. Pertama. Hari pertama. Oke Pak Hendra, jauh-jauh datang sebagai contoh. Nih, Pak Kadek, ada apa Kadek? Untuk saya hari Rabu tanggal 12 Maret 2022. 12 Maret. Kebetulan dia ngambil di kelas 3. Kebetulan di sana dari saya lihat dari komennya, saya akan mengambil materi ajar yaitu tentang hari suci agama Hindu. Kebetulan juga berdekatan dengan hari Ngesani, kemungkinan akan lebih mudah saya untuk memberikan pelajaran. Kan lebih nyambung. Sekaligus tekankan makna. Makna dan contoh Kayak itu harus apa saya sampaikan. gitu apa kaitannya. Oke. Nah, Bapak semuanya sudah mengirim mengirim modul ajar lewat WA. Oke. Sudah tiang cek semuanya. Dari segi tiang hanya memberikan gambaran umum saja. Dari segi pengaturan waktu sudah bagus. Pemilihan materi dan medianya juga sudah nyambung. Pemilihan medianya ini sesuai dengan materinya. Apalagi di agama yang lihat sudah kontekstual sekali. Kemudian yang sudah lihat sekilas sudah ada, Pak Kadek sudah mengirim PowerPoint untuk proses pembelajarannya yang rasa sinkron sekali nih. Nah, ini tergantung lagi Pak Kadek mengemas bagaimana. Mungkin akan dikaitkan dengan contoh-contoh nyata karena berdekatan dengan hari-hari suci tersebut. Yang ingin berikan tambahan secara umum, walaupun Bapak-bapak semuanya sudah menyusun modul ajar demikian rupa, medianya sudah ada yang mengirim, ada yang juga yang belum, tapi secara umum yang lihat modul ajarnya sudah bagus. Di langkah pembelajarannya atur alokasi waktu, karena nanti di kegiatan penutup itu kalau ada yang melakukan tes akhir, itu berikan sedikit waktu lebih, karena di sana perlu tes akhir. Kalau semuanya melakukan penilaian proses tidak masalah. Jadi kalau bisa double proses dan di akhir. Ya kita lihat sama-sama. Kalau nanti kita melihat sendiri mungkin penilaiannya lebih subjektif mungkin. Jadi kita nilai bersama-sama. Yang mana sih perkembangan anak? Itu anak kita bersama. Dan sekali lagi apa yang sudah Bapak semuanya lakukan, mari kita bekerja secara cerdas dan keras. Walaupun dia bukan anak kandung kita, tapi indah putra-putra terbaik bangsa, generasi tunas-tunas bangsa. Kita yang menyiapkan, kita pasti dapat karenanya. Hanya itu yang bisa dia sampaikan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya Bapak semuanya. Sebelum yang akhiri, apakah ada pertanyaan mungkin yang lebih spesifik yang bisa yang bantu berkaitan dengan akan pelaksanaan observasi ini? Jurusan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, jangan tutup. Tapi, Kadek, sudah. Nanti kita koordinasinya lebih lanjut. Misalnya nanti walaupun bilang seperti ini, esok lusa kira-kira ada potensi yang akan mengganggu pelaksanaan observasi, kita kumpul lagi, kita rembuk seperti ini. Jadi kalau dia nggak bisa membuatkan atau mencarikan solusi, kita cari solusinya bersama-sama. Sekarang apalagi sudah zaman canggih, cari di YouTube, bagaimana tentang teknik-teknik mengajar yang mampu motivasi siswa, bagaimana teknik mengajar yang mampu memberikan umpan balik kepada siswa agar nanti proses pembelajaran semakin baik dan semakin baik. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama, yang kita rancang pada tahap praobservasi ini bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan yang akan muncul. Yang tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Silakan Bapak semua kembali ke aktivitas yang minta modulnya.